Alameka, Alameka, Alameka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alam Berkah dimanapun sahabat Alam Berkah berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani, dan dilapangkan segala rezeki kita dan dimudahkan segala urusan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke sahabat Alam Berkah, kali ini Alam Berkah akan berbagi sebuah info yang pastinya lagi tren di Indonesia, yaitu yang bersumber dari CNN Indonesia. Oke, sahabat Alam Berkah, di sini saya akan bacakan yaitu apa saja ajaran pokok Wahabi ya dari Saudi, yang mana di Indonesia ini sering terjadi benturan antara Wahabi Sunnah wal Jamaah ya. Oke, sahabat Alam Berkah, kita bacakan di sini yang bersumber dari CNN Indonesia Jakarta. Paham Wahabi dari Arab Saudi tengah ramai diperbincangkan setelah lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham itu di Indonesia. Ya, kita tahu karena paham ini sangatlah menjadi kontroversi antara umat muslim ya. Karena jauh perbedaan pandangan antara yang mana Wahabi ini sering membid'ahkan dan sering membuat kegaduhan antara umat Islam, yang pastinya yang mana sering mengkafirkan seakan mereka yang punya surga. Oke sahabat Alam Berkah, kita lanjutkan, kita bacakan ya. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Fulham Mahfud MD menilai paham Wahabi dan Salafi tidak cocok dengan tradisi Islam yang ada di Indonesia. Sahabat Alam Berkah, semoga kita terhindari dari hal-hal yang mana di bumi Indonesia atau Muslim Indonesia yang mayoritas ya, yang tidak cocok atau tidak sepaham dengan ajaran Wahabi atau pahaman Wahabi ini. Mereka yang keluarkan Asy'ari dari Aswaja, saudara. Padahal Wahabi ini baru lahir abad ke-12. Aswaja udah ada dari awal, saudara, dari zaman salaf. Kok bisa yang lahir belakangan mengeluarkan Asy'ari sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas muslimin terbesar di dunia? Tidak ada satu dunia Islam pun yang gak ada Asy'arinya, sudah. Kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari Aswaja? Nah, ini gara-gara sikap ulama Wahabi seperti ini, sengaja atau tidak sengaja, ini menularkan kepada Wahabi yang ada di Indonesia. Ngaku mantan pengurus NU, saudara. Dia mengarang lebih dari 10 buku. الوهابية تعني اللامنهجية، تعني السلف المزيف، تعني صد الناس عن السلف الحقيقي الذي هو المذاهب الأربعة لسلف مزيف، تعني وضع نظارة ابن تيمية وحده لا شريك له لفهم الدين بأصوله وفروعه. الوهابية تعني انقطاع الإسناد، إذ لا إسناد لهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم تلك. الوهابية تعني فقد النور من الوجوه. الوهابية تعني عدم الأدب مع الله تعالى ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ثم مع أولياء الله. الوهابية تعني أن تكون في فتنة مع المسلمين، أن تكون مصدر شقاق حيثما حللت أو ارتحلت، فهذه هي الوهابية. نسأل الله تعالى أن يتوب على من تورط. Oke, kita lanjuti sahabat Alam Berkah.
yang mana sejarahnya yaitu Wahabi merupakan ajaran yang disebarkan oleh Muhammad bin Abdullah Wahab pada abad ke-18 bertepatan dengan awal mula berdirinya kerajaan Saudi. Lalu apa saja pokok ajaran Wahabi itu? Paham Wahabi membawa pemikiran tertuju pada pengikut yang berpegang teguh pada kemurnian alias purifikasi Islam ke bentuk asli sesuai teks Al-Quran dan hadis. Ya, ini yang membuat menjadi perbedaan-perbedaan ya. Oke, untuk sahabat alam berkah, untuk keterangan kita serahkan kepada ahlinya seperti ustadz-ustadz yang menerangkan tentang perbedaan Wahabi, apa saja yang bisa didengar melalui ustadz-ustadz yang ilmunya lebih tinggi, yang pastinya seperti katakanlah Ustadz Abdul Somad dan lainnya, banyak ulama di Indonesia ini yang ilmunya sudah luar biasa. Oke, di sini saya bacakan Abdul Wahab mulai mengajarkan ide-ide radikal terkait reformasi agama konservatif berdasarkan aturan moral yang ketat, dikutip dari Britannica ya. Tak hanya itu, ia juga menuliskan kitab Al-Tauhid atau kitab keesaan Tuhan ya, yang menjadikan pedoman utama untuk paham Wahabi. Ajaran Wahabi mencirikan diri sebagai muhawwid ya, atau unitarian. Keduanya adalah istilah dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan dan Tauhid. Para pengikut Wahabi menolak apapun tindakan yang dianggap mensyirikan atau kemusyrikan. Di kota di Riyadh, Abdul Wahab merealisasikan gagasan Saudi ke bentuk Islam yang murni bersama dengan Muhammad bin Saud ya. Saud mendirikan kerajaan Saudi pertama, kini menjadi Arab Saudi. Dengan semangat itu, perjalanannya berada di bawah bimbingan Abdul Wahab. Sebagai informasi, Abdul Wahab juga dikenal sebagai Syekh. Setelah pemerintah Arab Saudi pun mengikuti tafsiran Wahabi terhadap kitab suci Al-Quran. Berdasarkan laporan Pew Research Center, Wahabi ditegakkan oleh para ulama yang menjalankan peradilan dan polisi agama dalam kurun waktu beberapa dekade. Sementara di Indonesia, PBNU menilai kelompok yang mengikuti paham ini sering mengundang bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Karenanya kerap terjadi perdebatan di kalangan masyarakat Islam di akar rumput. Padahal mazhab resmi Saudi adalah Hambali. Sebagai informasi, Hambali adalah salah satu dari 4 mazhab Islam. Hambali mengacu dari ulama besar Ahmad ibnu Hambal atau Imam Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab merupakan salah satu ulama di abad 20 yang mentafsirkan dan menulis kembali karya-karya Imam Hambali dalam Islam. Oke, sahabat berkah, untuk informasi mungkin hanya ini yang dapat saya perjelaskan dan saya bacakan di sini ya, untuk paham Wahabi ya, supaya tidak menjadi perdebatan ya, dan sehingga takut terjadi benturan-benturan antara kaum muslimin yang khususnya di Indonesia. Paham Wahabi ini tidak mau mengadakan maulid Nabi atau Isra Mi'raj, ziarah kubur atau tahlilan atau macamnya yang dianggap mereka bid'ah. Seandainya mereka tidak mau melakukan, silahkan, tapi jangan menyalah-nyalahkan ahli sunnah wal jamaah, yaitu Asy'ariyah.
ya. Oke, untuk lebih jelas mari dengarkan kata-kata para ulama yang ternama di Indonesia, terkhusus ulama yang terkenal yang sedang viral ini, yaitu Ustadz Abdul Somad, yang bisa menjelaskan lebih detail terkait hal Wahbi dan perbedaannya. Wahabi. Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membahas, membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Ada posting yang sangat bagus, saya bacakan. Ada postingan yang sangat bagus dari seorang Salafi, tapi sama saya sangat baik. Sama saya baik betul. Orangnya baik. Ini saya bacakan. Waktu datang dia ke Masjid Al-Falah dulu kita undang, lembut sekali. Judul tulisannya nanti saya postingkan, kritik untuk saudara-saudaraku sesama Salafi. Namanya cari nanti di internet, Muhammad Abdullah Soleh Hadrami dari Malang. Apa bunyi kalimatnya? Kritik untuk saudaraku sesama Salafi. Kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal, umat terpecah 73 golongan, semua masuk neraka, hanya satu golongan yang di surga. Salafi berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya Salafi saja, yang lain masuk neraka. Menurut kelaikan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jamaah Tabligh masuk neraka, Ikhwan Muslimin masuk neraka. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari Salafi dan bukan dianggap Salafi lagi. Apalah artinya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka? Bukankah itu namanya taqiyah? Sama kita dengan Syiah. Saya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat Islam adalah saudara saya, dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada dalam keyakinan seperti itu. Apalah artinya istiqomah kalau kita meyakini keyakinan yang salah? Kita harus jujur bahwa tidak ada kelompok yang sempurna. Kewajiban kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling meluruskan, saling mendoakan. Saudara-saudaraku, apa yang saya cintai karena Allah, apabila terjadi perbedaan pendapat, jangan emosional, jangan divonis serta neraka. Alangkah baiknya jika pikiran masing-masing dikomunikasikan dengan baik. Kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti dari belajar, karena ilmu adalah ibarat lautan yang tak bertepi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba mengadu. Semoga bermanfaat. Malang, Sabtu 21 Rabiul Awal 1437 2 Januari 2016. Hamba Allah yang selalu berharap petunjuk, ampunan dan kasih sayangnya, Abdullah Soleh Hadrami As-Salafi. Lembut, tapi dia pun dikeluarkan dari Salafi. Oke, sahabat mereka, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Oke, sahabat mereka, semoga ini informasi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Alameka, Alameka, Alameka.